Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan Kita lihat apa persamaannya, apa perbedaannya, dan apa hasilnya. Iya betul. Di awal cerita ini, cerita pertama ini, dia sudah memiliki semuanya. Iya. Tapi sepertinya ada kekosongan yang dia rasa belum cukup. Sudah masih muda, sudah kaya, terus pemimpin. Jangan bersinah, hukum keberapa Gelin? Hukum ke-7. 7, betul. Jangan membunuh, hukum ke-6. Ya. Habis itu jangan mencuri, hukum ke-8. Habis itu jangan mengucapkan saksi dusta, hukum ke-9. Dan Yesus katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, hukum keberapa? Ke-5. Nah, dia berikan hatinya. Karena di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Dia berikan hatinya kepada Yesus sehingga hartanya lepaskan semua penghalang yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Lepaskan semua beban hidup. Kalau kita memiliki dosa, akui. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan saya Gelin Tumangkeng yang akan menemani teman-teman Facebook sepanjang 1 episode ke depan. Tapi sebelum kita membahas mengenai tokoh yang akan kita pelajari pada episode kali ini, aku mau mengajak teman-teman sekalian untuk turut aktif dalam Facebook dengan memberikan ide tokoh Alkitab ataupun permohonan doa dan lain-lainnya ke sosial media Hope Channel Indonesia ataupun sosial media Facebook sendiri. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan tetap login di Facebook. Oke, mulai ya. Tahta wanita. Harta. Memberi uang. Sedekah. Tuhan kita. Baik. Tuhan namanya. Yesus. Bea. Bea. Cukai. Mulai nih. Memohon ampun sebutannya. Maaf. Berubah menjadi lebih baik. Berubah Menjadi lebih baik sebutannya. bertobat. Tinggi. Gua pendek. Tinggi. Gak bilang. Miskin. Kaya. Oke, lanjut. Memanjat. Gedung. Pohon. Ini kalau ada tamu biasanya kita bertamu. Kan mesti ada tamu nih. Jadi kita apa? Ada yang bertamu, ada yang mau Jadi tuan rumah. tuan rumahnya apa? Skip dulu. Skip. Ini ketua, sebutan lainnya. Ketua. Atasan. Bukan, Bos. satu lagi yang lain. Ketua. Adik yang lain. Aduh. Kan ketua nih. Dia tuh sebagai apa? Oh, pimpinan. Masuk. Nah, ini nih. Ini tadi apa? Kebalik. Oh, kebalik. Iya. Oh, ini. Ini misalnya ada yang bertamu, ada yang Menjamu. Akhirnya. Oke, dari semua itu kalian bisa tebak nggak siapa orang yang dimaksud? Bisa, coba. Pendek. Pendek. Terus manjat. Manjat pohon. Zakheus. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan narasumber yang tentunya sudah menemani kita dalam beberapa episode kali ini, yaitu Pendeta Fred Iniwan. Halo Pendeta. Hai Halo, Gelin. Pendeta, kita sudah lihat satu video yang tadi membahas tentang tokoh yang akan kita bahas. Tapi kira-kira dari episode kali ini apakah kita akan bahas satu tokoh dari Alkitab saja atau mungkin lebih? Atau bagaimana Pendeta? Pada episode kali ini kita akan bahas bukan hanya satu tokoh, Oke. tapi kita akan bahas 2 tokoh. 2 tokoh dalam kira-kira. satu cerita. Oke, dalam satu cerita. Kira-kira apa hubungan dari kedua tokoh ini? Pasti ada hubungannya, Pendeta. Iya. Jadi kalau mau ditarik hubungan,
menarik kalau membahas tokoh, khususnya kalau mereka beruang. Oh wow, ya. Jadi Betul. dua tokoh ini adalah seorang yang beruang Hmm? atau orang kaya. Karena kata Oke. Alkitab begini, Gailin. Hmm. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Wow, Jadi oke. menarik kalau kita Hmm. bahas dua tokoh yang sama-sama beruang atau kaya, Hmm. agar mereka bisa kita lihat Hmm. apa persamaannya, apa perbedaannya, dan apa hasilnya. Iya betul. Wah, sebenarnya kalau kita lihat dari Alkitab juga jarang kita bahas tentang orang-orang yang kaya secara spesifik ya pendeta. Betul Nah, sekali. kira-kira siapa kedua orang kaya ini yang akan kita bahas? Oke, jadi akan kita bahas dua orang kaya dalam Alkitab dalam satu buku yang sama, Oke. yaitu buku kitab Lukas pasal 18 Oke. dan Lukas pasal 19. Oke. Sudah tahu nggak siapa dua orang kaya itu? Kalau dibuka dari Alkitab sih di Lukas 19 ada judul Zakheus ya pendeta. Oke, jadi yang satu yang akan kita bahas adalah seorang pemimpin yang kaya, dan selanjutnya Zakheus Oke. yang kaya. Yang kaya. Ya. Baik, kira-kira apa yang mau kita pelajari dari mereka berdua pendeta? Oke, ada banyak hal yang akan kita pelajari dari kedua orang kaya ini. Oleh karena itu, kita perlu tahu siapa sebenarnya pemimpin yang kaya ini dan siapa ini yang Zakheus ini ya. Oke, nah kalau berbicara tentang pemimpin yang kaya di dalam Lukas pasal 18, nah ini bagusnya kalau Gailin baca ya, Oke, supaya baik. ada gambaran. Ya. Teman-teman Facebook juga bisa mendengarkan di dalam Lukas 18 Oke. ayat 18 sampai ayat 27. Oke, kita baca dengan judul perikop Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ayat 20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 22, mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Ayat 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta untuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 27 kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Oke, jadi ketika Gailin baca dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27, itu menceritakan bagaimana orang kaya yang pertama. Singkat cerita, orang kaya yang pertama ini seorang pemimpin. Dia datang kepada Yesus, dia mau cari keselamatan, dia mau cari hidup kekal. Terus ketika Tuhan sampaikan apa rahasia, apa cara, bagaimana untuk memperoleh hidup kekal, saat itu dia apa? Amat sedih. Iya. Karena hartanya banyak, dia nggak bisa berikan apa yang Yesus sampaikan. Dan Yesus sampaikan, alangkah sukarnya bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus mengenai orang kaya ini. Kalau begitu, siapa yang masuk dalam kerajaan surga? Kenapa? Karena dia sudah berusaha menurut semua, tapi hanya satu yang dia nggak ikuti apa yang Yesus sampaikan, dan dia memperoleh hasil yang tidak diharapkan. Jadi dia menjadi amat sedih, tetapi Yesus katakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi kita sudah dapat gambaran atau cerita singkat mengenai orang yang kaya yang pertama adalah dia kaya, ya, dia seorang pemimpin, dan ada sumber yang saya baca menginfokan bahwa dia masih muda. Wow. Jadi masih muda, sudah jadi pemimpin dan kaya. Bukankah ini semua yang dilakukan dan dicari banyak orang? Kalau bisa masih muda, saya sudah sukses. Bukti kesuksesan adalah saya punya banyak uang, saya punya skill, bisa memimpin, ya, masih muda,
sudah memimpin dan banyak uang. Hmm. Nah, sebenarnya orang kaya yang di awal cerita ini, di cerita pertama ini, dia sudah memiliki semuanya. Ya. Tapi sepertinya ada kekosongan yang dia rasa belum cukup. Sudah masih muda, sudah kaya, terus pemimpin. Hmm. Bukankah ini semua yang dicari orang kan? Iya, betul. Ya, Gaylin pun atau siapapun teman-teman Facebook kalau bisa, wah, terwujud masih muda, sudah jadi pemimpin dan kaya. Apalagi yang mau dicari? Hmm. Dia masih ada rasa kekosongan. Hmm. Makanya dia datang ke Tuhan untuk mau cari kekosongannya itu, yaitu apa? Hidup kekal. Hmm. Tapi dia amat sedih. Nah, ini kita sudah dapat gambaran cerita dari orang kaya pertama. Oke. Nah, sekarang orang yang kaya yang kedua. Ya, Gaylin orang kaya baca kedua. dalam Lukas pasal 19 ayat Ya. 1 sampai ayat yang ke-9. Oke. Dengan judul perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10 juga? Iya, ayat 10. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik. Gaylin, Hmm. tadi Gaylin baca dalam Matius 18, sekarang Matius 19. Iya. Jadi seperti berurutan. Orang kaya yang pertama, Hmm. pemimpin, muda dan kaya. Yang kedua Zakheus. Zakheus ini banyak kita sudah tahu bahwa Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Hmm. Dia kaya tetapi badannya pendek. Hmm. Jadi mungkin sedikit informasi. Zakheus ini dibenci oleh karena dia adalah bangsa Yahudi tapi merelakan dia bekerja bagi bangsa yang menjajah bangsa Roma, Hmm. menjajah bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, bangsa Yahudi ini ya. Oh. Akhirnya saat itulah orang-orang gak suka Hmm. karena mereka sebangsa tapi Hmm. mereka memperlakukan orang sebangsanya dengan tidak baik. Iya, Memungut pajak itu kan menjadi beban. betul. Habis itu mereka merasakan beban dan akhirnya mereka nggak senang terhadap pemungut cukai. Hmm. Makanya pemungut cukai ini disebut orang berdosa. Ah, Jadi Zakheus, oke, oke. dia seorang pemungut cukai, kepala lagi, Hmm. kepala pemungut cukai. Terus dia badannya pendek dan dia orang kaya. Hmm. Jadi kita lihat bahwa Zakheus juga sama dengan cerita orang kaya yang pertama. Dia ingin bertemu dengan Yesus. Hmm. Tetapi di sini diceritakan bahwa dia berlari, dia naik pohon ara, dan dia sampaikan, "Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Hmm. Singkat cerita, Yesus pergi ke rumahnya dan saya serahkan kekayaan dia, kasih tahu bahwa kalau ada yang dia peras, dia akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi luar biasa. Jadi sedikit gambaran tentang Zakheus, Hmm. orang kaya yang kedua. Baik, itulah teman-teman apa yang akan kita pelajari untuk episode kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan masih banyak membahas tentang kedua tokoh yang kaya ini. Untuk itu tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan pembahasan dua orang kaya di mana salah satunya adalah seorang pemimpin dan yang satunya adalah Zakheus. Nah, pendeta sudah bahas bagaimana mereka berdua sebenarnya ingin bertemu dengan Yesus ya. Itu kesamaan mereka berdua. Kira-kira kenapa Pak alasan mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Oke, terima kasih Gaylin. Nah, saat ini ada 3 R yang akan kita bahas di segmen ini, Oke. sesudah ini dan terakhir. Oke. R yang pertama adalah reason, atau dalam bahasa Reason. Indonesia alasan. Hmm. Alasan apa kedua orang kaya ini mau bertemu dengan Yesus?
Mari kita buka Alkitab kita. Oke. Kita baca dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 22. Gelin baca. Oke. Masih dengan perikop yang sama, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat 22, mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oke. Jadi apa alasan orang kaya pertama mengikuti Yesus, datang kepada Yesus? Di situ dijelaskan orang kaya pertama ini datang kepada Yesus, dia ingin memperoleh apa? Hidup kekal. Dia sudah memiliki semua. Masih muda, pemimpin, kaya. Tapi dia rasa masih ada yang kurang, masih ada yang belum cukup. Makanya dia datang kepada Yesus untuk mencari yang dicari oleh semua orang percaya, yaitu kehidupan kekal. Dia tanya kepada Yesus dan Yesus menguji dia. Dia bilang kan, "Guru yang baik." Tuhan hanya mau menguji dia. Tuhan katakan, tidak ada yang baik selain dari Allah saja. Selanjutnya dikatakan, engkau tentu mengetahui ya hukum. Jangan apa dulu? Jangan bersinah. Hukum keberapa, Gelin? Hukum ke-7. 7, betul. Jangan membunuh, hukum ke-6. Habis itu jangan mencuri, hukum ke-8. Habis itu jangan mengucapkan saksi dusta, hukum ke-9. Dan Yesus katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, hukum keberapa? Ke-5. Nah, kenapa Lukas menuliskan hukum ke-7 lebih dahulu? Tapi kalau di kitab Matius ini ada paralel. Ada cerita di Matius, ada juga cerita di Markus. Tetapi di dalam kitab Matius 19 ayat 16 sampai 26 dan Markus 10 ayat 17 sampai 27 itu dimulaikan dari hukum ke-6. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan Yesus kembali ke hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, di sini penting untuk Gelin mungkin bisa tahu dan sahabat-sahabat atau teman-teman Facebook bisa tahu kenapa Yesus tidak menyebutkan hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga dan keempat. Karena bagi orang Yahudi itu adalah hukum yang terutama dan pertama, yaitu kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah. Dan mereka ini berusaha apa? Melakukan. Jadi Yesus sengaja tidak tanya akan hukum 1 sampai hukum ke-4. Nah, tapi kalau Gelin perhatikan baik-baik ya, dari Yesus sebutkan hukum ke-5, hukum ke-6, hukum ke-7, hukum ke-8, hukum ke-9, dia nggak sebutkan hukum keberapa? Terakhir. Keberapa itu? Ke-10. Ke-10. Tapi hukum ke-10 dia langsung langkah ke hukum keberapa? 5. Ke-5. Sebenarnya kalau kita menganalisa pertanyaan Yesus, Yesus menguji dia tahu nggak satu yang dia nggak turuti. Hukum ke-10 apa? Jangan mengingini. Tahu nggak? Tadi waktu Gelin baca, orang ini apa? Masih muda, pemimpin dan sangat kaya. Jadi ketika Yesus nggak sebutkan, dia nggak analisa mungkin, dia nggak sadar dan Yesus bilang, jualah hartamu. Tetapi ketika dia dengar itu, dia menjadi amat sedih karena hartanya banyak. Yang hukum ke-10 dia mengingini akan apa? Hartanya. Dia nggak bisa lepaskan hartanya yang begitu banyak. Dan akhirnya dia menjadi amat sedih. Nah, itu orang kaya yang pertama. Nah, sekarang apa alasan orang kaya yang kedua? Mari Gelin baca ayat 3 sampai ayat 5. Oke. Dalam Lukas pasal 19. Baik, ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Terima kasih. Jadi orang kaya yang kedua yaitu Zakheus. Ya. Kalau orang kaya pertama, alasan dia mau ketemu dengan Yesus adalah untuk apa? Mencari keselamatan. Dia ingin mau sempurna. Ya. Tetapi yang masih kurang itu, yang Yesus tahu, itulah yang dia susah untuk melepaskan. Jadi keselamatan itu terhalangi oleh karena siapa? Oleh karena dia tidak mau melepaskan. Nah, alasan Zakheus datang kepada Yesus adalah cuma apa? Di ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi Zakheus sudah dengar siapa ini Yesus, dia penasaran. Mungkin dia dengar Yesus itu membuat mujizat, Yesus itu menyembuhkan orang, Yesus itu bermurah hati, Yesus itu banyak menolong dan lain sebagainya. Dia penasaran. Yesus ini siapa? Dia mau lihat. Dia hanya mau melihat. Dia hanya mau bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Yesus. That's it. Gak ada yang lain. Dia datang hanya ingin mau melihat Yesus. Dia ingin bertemu dengan Yesus. Oke, jadi itu ada dua alasan berbeda. Satu bertemu dengan Yesus ingin selamat. Satu hanya ingin dekat. Hanya ingin melihat. Hanya ingin mau bertemu dengan Yesus. Oke. Jadi kita sudah dapat kedua alasan ya kenapa kedua orang ini mau bertemu dengan Yesus. Atau kita masih banyak lagi yang akan kita bahas teman-teman Faithbook. Jangan kemana-mana, tetap log in di Faithbook. Kembali lagi log in di Faithbook dengan dua orang kaya, di mana salah satunya adalah seorang pemimpin dan Zakheus sendiri. Dan tadi kita sudah bahas bagaimana mereka mau bertemu dengan Yesus. Nah sekarang pendeta, apa kira-kira tanggapan mereka saat mereka sudah bertemu dengan Yesus? Oke, jadi tadi kita sudah bahas R yang pertama, yaitu reason, alasan dari dua orang kaya ini mau bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang kita akan bahas R yang kedua, respon. Atau tanggapan mereka saat mereka bertemu dengan Yesus. Mari kita buka dalam Lukas 18 ayat yang ke-23. Gelin baca. Baik. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dengarkan itu kalimat. Jadi alasan dia mau bertemu dengan Yesus tadi adalah karena dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Dia sudah miliki, masih muda, sudah pemimpin, dan di situ dituliskan dia sangat kaya. Tapi ketika Yesus sampaikan apa yang masih kurang di dia, Yesus sampaikan, Yesus mau menguji dia. Hukum ke-10 ternyata dia nggak turuti. Yesus nggak sebutkan, tapi hukum itulah yang dia tidak turuti. Makanya Yesus bilang, jualah hartamu, bagikanlah kepada apa? Orang miskin. Tetapi dia di situ responnya apa? Dia amat sedih karena dia sangat kaya. Makanya waktu di pembukaan saya katakan kepada Gelin, kita bahas tentang uang, harta, kekayaan. Alkitab mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ini terbukti dalam cerita orang kaya yang pertama. Masih muda, pemimpin, di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Dia nggak bisa serahkan hatinya ke Tuhan Yesus. Dia nggak bisa beroleh hidup yang kekal. Karena dia terganjal, terhalang dengan kekayaannya yang begitu banyak, yang melebihi rasa sayangnya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia tahu bahwa itu yang harus dia lakukan, amat sedihlah hatinya. Dia nggak bisa dapatkan kesempurnaan. Dia nggak bisa dapatkan keselamatan. Dia nggak bisa dapatkan apa yang dia inginkan. Amat sedihlah dia. Oke, sekarang apa reason orang yang kedua ini, orang kaya yang kedua, yaitu Zakheus? Bisa Gelin baca di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Oke, ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Oke, responnya, tanggapan dari apa? Zakheus orang kaya yang kedua. Orang kaya yang pertama, dia kasih nggak hartanya?
Enggak. Karena dia sangat kaya. Tetapi orang kaya yang kedua dia kasih enggak? Dikasih. Dia kasih, dibilang apa? Kalaupun ada yang kuperas, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Apa yang tidak dilakukan orang kaya yang pertama, dilakukan oleh orang kaya yang kedua. Tanggapannya ketika bertemu dengan Yesus, dia menemukan satu yang berbeda. Karena apa? Zakheus dibenci, Zakheus dihina. Karena apa? Kepala pemungut cukai, membebankan rakyat oleh pajak, sehingga mereka menderita dan mereka nggak suka Zakheus, ya. Dan akhirnya apa yang tidak dilakukan oleh orang kaya pertama dilakukan oleh orang kaya yang kedua, yaitu Zakheus. Bahkan dia rela memberikan hartanya yang tidak dilakukan oleh orang kaya yang pertama. Jadi tanggapan orang kaya yang kedua berbeda. Ketika dia bertemu dengan Yesus, langsung berubah hatinya. Dia berikan hatinya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia berikan hatinya kepada Yesus sehingga hartanya menyusul mudah. Betul. Jadi di saat kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka saat itulah apa yang kita miliki semua tidak ada harganya. Karena hati kita sudah serahkan kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Amin. Itu dia. Puji Tuhan. Terima kasih pendeta untuk poin yang penting yang kita bisa pelajari bersama teman-teman. Tapi masih ada satu poin penting lagi yang akan kita bahas dari kedua cerita ini. Tapi kita jangan kemana-mana, tetap log in di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan Zakheus dan orang kaya yang lainnya, itu seorang pemimpin. Dimana tadi kita sudah bahas bagaimana mereka berdua mau bertemu dengan Yesus dan apa hasilnya. Dan saat ini kira-kira pendeta, apa yang bisa mereka dapatkan? Apa hasil yang mereka dapatkan dari pertemuan mereka dengan Yesus? Oke, Gaylin, terima kasih. Sekarang kita akan bahas R yang ketiga, yaitu result. Tadi kita sudah bahas reason, alasan mereka bertemu dengan Yesus. Selanjutnya respon, apa tanggapan mereka setelah bertemu dengan Yesus. Dan yang ketiga ini adalah result, apa hasilnya mereka bertemu dengan Yesus. Mari kita bahas orang kaya yang pertama. Di dalam Lukas 18 ayat 24 sampai 27. Silakan Gaylin baca. Oke. Ayat 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Oke, jadi Gaylin, apa hasil pertemuan dari orang kaya yang pertama? Di situ dituliskan bahwa Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bahkan Yesus sampaikan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Teman-teman Facebook, sedikit ada penjelasan. Saya membaca sumber yang menjelaskan mengenai onta. Jadi di Israel sana, ya, ada namanya lubang jarum. Lubang jarum itu adalah saat pintu gerbang utama sudah ditutup, maka unta-unta, ya, akan masuk melalui lubang jarum. Ada lubang kecil, ya, yang bisa dilewati oleh unta. Tetapi unta-unta itu harus melepaskan semua apa yang dia pikul, ya, semua barang-barang yang ada dalam tubuh unta ini harus dilepaskan. Kalau tidak bisa masuk. Jadi ada arti kenapa Tuhan sampaikan perumpamaan ini. Jadi lebih mudah unta itu apa? Masuk melalui lubang jarum. Tetapi ada syaratnya. Unta itu harus melepaskan semua barang-barang yang ada dalam tubuh unta itu yang ditaruh oleh tuannya agar bisa berjalan sampai tujuan. Tapi ada makna begitu penting dari Tuhan mengambil unta ini sebagai perumpamaan. Jadi unta ini pun dia bisa masuk lewat lubang jarum asalkan dia apa? Melepaskan semua beban-beban yang dia pikul. Nah, Yesus mau ingin sampaikan bahwa kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, mau ingin diselamatkan, lepas semua
penghalang, yang menjadi beban di saat kita mau bertemu dengan Yesus, di saat kita mau mencari keselamatan. Karena itulah yang menghalangi apa? Keselamatan dari kita masing-masing. Dan itulah yang menghalangi orang kaya yang pertama, yang masih muda, yang menjadi seorang pemimpin. Karena dia nggak mau melepaskan beban-beban itu, makanya Yesus kasih contoh. Unta pun bisa lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi murid-muridnya bingung, siapa dong kalau gitu Tuhan yang bisa diselamatkan? Tuhan sampaikan tadi di ayat yang ke-27, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi, karena mereka berpikir orang muda ini sudah lakukan semua yang dia bisa lakukan. Dia sudah setia, dia sudah menurut, dia patuh. Tapi gak bisa, dia amat sedih karena dia hatinya berada di apa? Kekayaannya yang sangat banyak. Dia gak mau melepaskan. Dan Tuhan kasih contoh unta. Makanya murid-muridnya bingung, siapa dong yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau begitu Tuhan? Tapi Tuhan bilang terakhir, apa sekali lagi? Tidak ada yang mustahil baginya. Mari kita baca result orang yang kedua. Yaitu Zakeus. Dalam ayat 9. Silakan Gailin baca. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke Gailin, perhatikan. Dari Lukas pasal 18 dan 19 ini sangat sistematik ya. Sangat teratur. Di mana orang kaya yang pertama tidak mau melepaskan hartanya, tidak mau menjual hartanya, tidak mau membagikan hartanya. Sedangkan orang kaya yang kedua, dia mau membagikan hartanya. Dan jika ada yang dia peras, dia akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Karena dia sudah serahkan apanya? Hatinya. Hatinya kepada Tuhan di saat dia bertemu. Jadi apapun beban-beban yang bagi orang penting kekayaan, tapi bagi dia enggak. Yang lebih utama Tuhan. Dan hasilnya apa? Hari ini telah terjadi apa? Keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Jadi orang yang pertama, orang kaya yang pertama tidak dapat diselamatkan. Tapi orang yang kaya yang kedua apa hasilnya? Diselamatkan. Makanya Tuhan sampaikan di ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu tujuannya Tuhan datang. Tuhan ingin agar semua kita bisa selamat. Apa yang menjadi beban-beban kita, yang menjadi penghalang, ya, lepaskan itu. Saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ketika kita bertemu dengan Tuhan, tahu firman-Nya, tahu kebenaran, maka semua kita akan lepaskan. Karena yang terutama kita sudah serahkan hati kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, Gailin, sebelum kita simpulkan, ada satu kutipan yang ingin saya bacakan. Di sini dalam buku rohani, bukunya Testimonies for the Church jilid 1 halaman 289, tertulis seperti ini. Apapun yang membuat hati tidak lagi mencintai Allah, apapun yang membuat hati tidak lagi mencintai Allah dengan segenap hati, itu adalah berhala. Jadi berhala itu bukan cuma uang. Ya, berhala itu apapun yang membuat hati kita sudah nggak mencintai Tuhan. Apalagi zaman digital. Apa-apa kita handphone. Sebelum bangun, sebelum berdoa kita sudah apa? Lebih utama handphone ada kalanya. Terus sebelum tidur handphone terus. Bahkan sesudah tidur handphone lagi. Artinya setelah berdoa handphone lagi yang kita pegang. Dan bukan hanya itu, banyak hal yang membuat hati kita lebih terpaut, lebih terikat, lebih suka dengan yang lain itu daripada siapa? Tuhan. Daripada Tuhan. Dan di kutipan itu menyatakan bahwa itu adalah apa? Berhala. Sementara jangan ada padamu Allah lain di mana? Di hadapanku. Yang Tuhan sampaikan. Oke, Gailin, kita perlu simpulkan pelajaran ini. Baik. Dari aku sendiri, Pendeta, yang aku suka adalah bagaimana kita harus menjadi seperti unta. Dalam hal kita harus menanggalkan semuanya untuk mau selamat, untuk masuk surga. Sama seperti apa yang Zakeus lakukan setelah itu. Dimana setelah dia bertemu dengan Yesus, dia langsung merasakan perubahan. Dimana dia langsung menanggalkan semua hartanya. Dia tidak berpikir harta itu adalah menjadi sebuah nilai. Dia mau membagikannya kepada orang-orang lain dan mau menerima
keselamatan yang tidak didapatkan oleh orang pertama. Untuk itu kira-kira dari pendeta apa kesimpulan yang bisa pendeta Oke, bagikan? baik. Mari kita simpulkan kedua orang kaya ini, ya. Yang pertama, alasan orang kaya pertama datang kepada Yesus, yaitu dia ingin mencari keselamatan. Sementara Zakheus datang hanya ingin mau bertemu dengan Yesus. Aplikasi yang dapat kita ambil. Banyak di antara kita datang kepada Tuhan karena alasan apa? Tuhan, saya nggak ada pekerjaan. Tuhan, saya belum ada pasangan hidup. Tuhan, uang saya belum cukup. Tuhan, dan Tuhan. Banyak yang kita minta di saat kita datang kepada Tuhan. Alasan terlalu banyak yang kita sampaikan. Tetapi dari pelajaran ini kita lihat dari Zakheus, dia hanya datang kepada Tuhan sebagaimana dia ada. Dia nggak mau minta apa-apa. Dia hanya ingin mau melihat Tuhan. Ya, itu alasan, banyak alasan kita datang kepada Tuhan. Tetapi lebih dari itu, Tuhan tahu hati kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan telah mempersiapkan, bahkan Tuhan telah memberikan sebelum kita meminta kepadanya. Karena bukan kita lebih tahu daripada Tuhan apa yang kita butuhkan. Jadi kita hanya perlu datang aja kepada Tuhan. Karena apa? Terlalu banyak yang Tuhan lakukan bagi kita. Tanpa kita minta, Tuhan sudah kasih nafas hidup. Tanpa kita minta, Tuhan sudah berikan kita orang tua. Tanpa kita minta, Tuhan sudah menyiapkan. Walaupun kita berusaha untuk mencari pekerjaan, Tuhan sudah berikan kita pekerjaan. Dan banyak hal. Jadi apalagi yang kita mau datang ke Tuhan, kalau nggak apa? Rasa syukur kepada Tuhan. Ingin saja dekat dengan Tuhan, sama seperti Zakheus. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua atau aplikasi yang kedua adalah tanggapan. Apa tanggapan dari orang yang pertama dan kedua? Di saat dia tahu orang kaya yang pertama bawa hartanya sangat banyak dan itu harus dikorbankan, itu harus dijual, itu harus dibagikan, dia menjadi amat sedih. Tapi orang kaya yang kedua, tanggapannya, dia berikan, bahkan dia ganti 4 kali lipat kalau ada yang dia peras. Sahabat-sahabat Facebook, apa tanggapan kita kalau bertemu dengan Tuhan? Apakah kita Tuhan sudah berkati dengan banyak harta melimpah, dengan kesehatan, dengan kepintaran, ya, dengan ketampanan dan kecantikan, sehingga kita lupa bahwa siapa yang kasih? Tuhan. Sehingga itu menghalangi kita apa? Lebih dekat dengan Tuhan. Di saat kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita melihat bahwa diri kita adalah semua yang ada dalam diri kita adalah pemberian Tuhan, maka kita berikan yang terutama apa? Hati kita. Di saat kita menanggapi dan memberikan hati kita, apa yang kita miliki lebih utama siapa? Tuhan. Karena Tuhan sudah memiliki hati kita. Orang kaya yang kedua, Zakheus telah memberikan hatinya. Makanya apa yang berharga baginya, uangnya, hartanya, gak sebanding. Karena Tuhan telah memiliki hatinya. Dan aplikasi yang ketiga, apa hasil? Hasil yang didapatkan oleh orang kaya yang pertama, dia amat sedih karena gak terwujud apa yang dia inginkan. Sementara orang kaya yang kedua, dia bersuka cita dan ada keselamatan. Nggak terjadi di bagian orang kaya pertama, tapi terjadi di orang kaya yang kedua. Makanya hasil yang ketiga adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama seperti Tuhan sampaikan, lebih sukar di sini, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Itu hasil. Di saat dia nggak menyerahkan hatinya ke Tuhan, hartanya pun berat dia mau kasih. Tetapi hasil ketika orang kaya yang kedua menyerahkan hatinya, maka Tuhan langsung bilang, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena tujuan Tuhan untuk apa? Mencari dan menyelamatkan kita. Aplikasi yang ketiga, Tuhan sedang mencari dan menyelamatkan kita. Lepaskan semua penghalang yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Lepaskan semua beban hidup. Kalau kita memiliki dosa, akui, minta ampun, sehingga tidak ada yang menghalangi kita untuk dapat diselamatkan. Karena tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah mau mencari dan menyelamatkan kita. Demikian. Amin. Terima kasih pendeta untuk pelajaran-pelajaran yang sudah kita dengarkan bersama dan sudah bagikan. Untuk itu aku meminta tolong pendeta untuk doakan teman-teman Facebook yang ada di rumah. Oke. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, saat ini kami belajar tentang pelajaran yang begitu penting dan menarik
tentang dua orang kaya. Yang pertama seorang muda, dia menjadi pemimpin dan dia sangat kaya. Dan yang kedua adalah Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia juga adalah seorang yang sangat kaya. Apa yang menjadi tujuan mereka datang, dan apa tanggapan di saat mereka bertemu dengan Yesus, dan apa hasil dari pertemuan mereka dengan Yesus. Ini menyadarkan kami. Tuhan mencari dan mau menyelamatkan kami. Kami harus menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Kami harus percaya bahwa hidup di dalam Tuhan adalah yang terbaik. Apa yang menjadi penghalang kami untuk datang kepada Tuhan, beban-beban hidup kami, masalah-masalah kami, pelanggaran dan dosa kami, Tuhan, tolong ampuni kami. Mampukan kami untuk melepaskan, agar tidak ada yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan, hidup setia karena kami rindu untuk diselamatkan. Berkatilah semua sahabat-sahabat Facebook dan semua kami yang melayani. Terpujilah Engkau yang sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk pelajaran yang sudah kita dengarkan Sama-sama. bersama. Dan juga kepada teman-teman Facebook yang sudah mengikuti episode kali ini. Untuk itu jangan lupa untuk selalu stay in contact dengan kita melalui social media Hope Channel Indonesia ataupun social media Hope Facebook sendiri. Jangan lupa untuk berikan permohonan doa ataupun ide-ide tokoh yang mau dibahas, ataupun mungkin ada pertanyaan yang teman-teman mau kita untuk jawab. Untuk itu saat ini kita akan log out dari Facebook. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.